Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velia Dwi Rahayu dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai modus. Apa sih itu modus? Nah, jadi di sini modus yang dimaksud itu bukan modal dusta ya teman-teman. Di sini itu modus mengenai matematika. Jadi dalam matematika itu ada yang namanya modus, yaitu nilai dalam suatu data yang paling sering muncul atau memiliki nilai frekuensi paling tinggi. Nah, apabila dalam suatu data memiliki satu modus, itu dinamakan unimodal. Dan apabila memiliki dua modus, itu dinamakan bimodal. Sedangkan jika memiliki lebih dari dua modus, itu dinamakan multimodal. Nah, untuk lambang modus sendiri, itu dilambangkan dengan M besar dan O. Nah, modus juga memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu modus data tunggal, dan yang kedua itu modus data kelompok. Nah, untuk mencari modus data tunggal, kita itu tinggal melihat datanya, kemudian kita menentukan nilai mana yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling tinggi, maka itu yang disebut modusnya. Nah, sedangkan jika kita mencari modus data kelompok, kita harus menggunakan rumus. Seperti apa rumusnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman, bahwa modus adalah sebuah nilai data yang paling sering muncul atau data yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi. Kemudian modus itu memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu modus data tunggal dan yang kedua yaitu modus data kelompok. Nah, untuk mencari modus data tunggal itu cukup mudah. Kita tidak memerlukan rumus. Kita tinggal mencari data tunggal mana yang paling banyak keluar. Contohnya, nilai ujian matematika kelas 7 SMP Negeri 1 Tulung Agung adalah sebagai berikut. Nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui nilai mana sih yang paling banyak muncul. Nah, di sini nilai yang paling banyak muncul atau modusnya yaitu 75, di mana 75 memiliki frekuensi sebanyak 8. Nah, jadi dapat diketahui bahwa modusnya atau nilai yang paling sering muncul yaitu 75. Mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya, modus data kelompok. Untuk mencari modus data kelompok, kita memerlukan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan TB plus D1 per D2, TB plus D1 per D1 plus D2 kali P, di mana TB itu tepi bawah kelas modus. Mohon maaf, itu ada salah pengetikan. Kemudian D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi sebelumnya. Nah, apabila D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Jika D1 kelas sebelumnya, D2 yaitu kelas sesudahnya. Kemudian, P adalah panjang kelas intervalnya. Contohnya, melihat tabel di atas, diketahui modusnya berada di interval 45 sampai 49. Karena di sini, yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi yaitu 45 sampai 49, sebanyak 12, atau frekuensinya yaitu 12 ya teman-teman. Nah, kemudian dapat diketahui bahwa TB atau tepi bawahnya yaitu 45 dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5 karena di sini sudah menjadi aturannya. Jadi 45 kurangi 0,5 yaitu 44,5. Kemudian D1-nya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya yaitu frekuensinya 8. Jadi 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, kemudian D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya frekuensinya yaitu 6. Jadi 12 dikurangi 6 yaitu 6. Nah, untuk P-nya sendiri, P itu kan panjang kelas interval. Nah, untuk mencari panjang kelas interval, TB-nya itu dikurangi TB sebelumnya. Jadi 45 dikurangi 40 menjadi 5. P atau kelas intervalnya yaitu 5. Sehingga nilai dari modus yaitu kita masukkan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Sini TB-nya yaitu 44,5 kita masukkan. Kemudian D1-nya 4. Kemudian D1 plus D2. 4 plus 6 kali P tadi. P-nya yaitu 5. Kemudian kita hitung. 44,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Menjadi 44,5 ditambah 2, yaitu 46,5. Jadi modusnya yaitu 46,5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada sedikit latihan soal untuk kalian.
supaya lebih memahami lagi materi tentang modus data tunggal dan modus data kelompok. Selamat mengerjakan! Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai modus dari saya. Mulai dari definisi modus, nama-nama modus, bentuk modus, lambang modus, dan sedikit latihan soal dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila masih ada yang belum paham, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.